Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana ini open Q&A teh ini ya? Ini boleh banget loh nanya-nanya di sini. Iya, Mas Mulia. Jadi kita bahas dulu ini apa tema. Emang penting ya kita mempelajari ekonomi Islam, ekonomi dan keuangan Islam. Jadi kita pengen bahas dulu nih hal paling mendasar yang suka ditanyain sama orang-orang itu adalah seberapa pentingnya kita mempelajari ekonomi Islam. Tadi udah part pertamanya, bisa ditonton lagi. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh, Pak. Suara saya jelas nggak sekarang? Cek, jelas nggak? Putus-putus atau jelas? Oke. Coba lagi Pak. Cek, jelas nggak? Nah, udah. Atau putus-putus? Ya udah jelas. Udah ini. Siap. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Tadi udah break dulu. Nah, sekarang udah live lagi. Ya Pak, tadi lupa sebelumnya kita belum berkenalan sama Bapak. Jadi buat teman-teman Ruang Halal yang belum kenal sama Bapak, kita semua kenalan dulu sama Bapak ya Pak. Boleh Bapak perkenalkan diri sama Bapak aja. Oke. Baik. Ya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rekan-rekan dimanapun Anda berada ya. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi ya. Lebih tepatnya sharing lah ya. Karena memang kalau misalkan kajian nampaknya juga saya masih dalam konteks belajar, pastinya itu ya masih fakir ilmu lah, masih terus belajar. Tapi lebih tepatnya kita sharing saja. Mudah-mudahan nanti ilmu yang saya dapatkan, mulai dari saya belajar S1, S2, S3, kemudian hasil dari seminar-seminar ini bisa bermanfaat buat kita semua. Nah, secara umum, izinkan perkenalan ya, nama saya Julian. Saya tinggal di Cileunyi. Cileunyi itu salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung ya. Jadi sehari-hari memang saya aktif mengajar di Universitas Pendidikan Indonesia, tepatnya di Departemen of Islamic Economic and Finance. Jadi ekonomi Islam UPI itu merupakan salah satu prodi yang relatif baru. Jadi UPI itu dulu itu namanya ex-IKIP lah. Nah, prodi ekonomi keuangan Islam di UPI itu relatif baru, dan mungkin nanti kita sharing lebih jauh tentang ekonomi Islam bagaimana di UPI, termasuk Indonesia akan di tingkat global. Nah, namun demikian, secara umum ya saya aktif juga di beberapa keorganisasian, terutama yang di bidang keilmuan gitu. Ada di Ikatan Ahli Ekonomi Islam, di Pordebi, Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis, termasuk juga di Masyarakat Ekonomi Syariah, MES, ya, termasuk juga saya saat ini menjabat sebagai Ketua HILMI ya. HILMI itu Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia, yang saat ini organisasinya sudah ada di beberapa kampus di Indonesia, bahkan sudah ada cabang di Korea, termasuk di Inggris juga sudah ada cabang HILMI itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ya, alhamdulillah ya.
Kita dari Ruang Hal, Pak, saya mewakili Ruang Hal, bilang makasih banyak karena ya alhamdulillah banget pas Bapak bilang oke ayo gitu. Kita juga jadi semangat gitu pas Bapaknya juga semangat, kita makin semangat lagi gitu Pak. Ya kita mengaturkan banyak makasih banyak pokoknya ke Bapak atas apa ya ya ketersediaan Bapak gitu meluangkan waktunya semuanya pokoknya Ya, buat kita semua gitu. Ya Pak, eh, balik lagi ke apa namanya eh, tema kita yang tadi yang sempat hmm, sempat kena break tadi ya Pak. Jadi kan tadi hmm, yang ditanyain sama itu gimana supaya kita itu yang teman-teman yang emang nggak berkesempatan untuk kuliah secara formal di ekonomi dan keuangan Islam itu masih bisa mempelajari ini dan bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari gitu Pak. ya, baik. Jadi ini juga sekaligus di era pandemi hari ini kan apa namanya relatif perkuliahan tidak berjalan secara bagaimana mestinya. Perkuliahan-perkuliahan juga saat ini sudah banyak bahkan lewat online daring ya. Nah ini jadi kesempatan, apalagi kuliah-kuliah ini banyak yang free dan apa namanya open access, artinya terbuka. Nah bagi masyarakat yang tertarik untuk mendalami ekonomi Islam itu bisa diikuti ya, termasuk juga apa namanya gabung di beberapa media sosial yang dia komunitas dari pegiat ekonomi Islam. Ada misalkan masyarakat tanpa riba di bidang bisnis banyak. Nah intinya intinya gini, pertama yang harus dipahami bahwa belajar ekonomi Islam itu adalah jadi pada dasarnya yang namanya tolabul ilmi itu adalah wajib gitu ya. Cuman kan ketika berbicara dalam konteks wajib, kita sering mengetahui ada wajibnya itu wajib kifayah, ada wajib ain gitu ya, atau padu kifayah, padu ain gitu. Nah, untuk belajar ekonomi Islam itu fardunya fardu ain. Beda dengan kita belajar misalkan kedokteran, taruhlah misalkan fisika, kimia, itu memang wajib juga fardu, tapi fardu kifayah. Sehingga sudah ada misalkan dokter, sudah ada insinyur, sudah ada arsitek, maka kewajiban itu gugur. Itu fardu kifayah. Tapi belajar ekonomi Islam itu fardu ain. Misalkan bagaimana cara-cara kita transaksi agar terhindar dari riba. Itu kan bukan berarti fardu kifayah. Kalau ada orang yang sudah terhindar dari riba, maka kewajibannya menjadi gugur. Enggak, ya. Ini fardu ain. Nah, tadi saya sampaikan satu misalkan eh, kita mengenal ya mazhab Maliki atau Imam Malik. Imam Malik itu sampai masalah seperti itu. Jadi barang siapa yang apa namanya tidak belajar fikih muamalah, hampir bisa dipastikan jual belinya itu mengandung riba. Coba bayangkan, riba itu suatu dosa yang sangat besar. Ya, dosanya lebih besar dibandingkan dengan perbuatan zina. Jadi perbuatan zina itu adalah dosa yang sangat besar. Nah, ternyata ada dosa yang lebih besar, yaitu ada memakan riba. Nah, bagaimana itu riba? Kemudian hukumnya, termasuk juga jenis-jenisnya, bisa jadi masyarakat terjebak ke dalam riba. Kalau misalkan beralasan, wah kan saya nggak tahu, kalau saja kalau nggak tahu itu maaf, betul memang tidak tahu, tapi juga nanti kan di hisabnya itu kenapa tidak mencari tahu gitu. Nah ini jadi kesempatan buat kita untuk belajar ekonomi Islam. Jadi bagi masyarakat yang memang saat ini misalkan, wah saya sudah beres kuliah S1-nya, dulu tidak belajar ekonomi Islam, ingin belajar ekonomi Islam, banyak majelis-majelis ilmu yang membahas tentang ekonomi Islam hari ini. Tinggal ikuti. Salah satu di antaranya mungkin ruang halal ini. Ruang halal kita nanti kita bisa sharing dalam bidang misalnya malahnya, ya, kita sharing. Sehingga apa namanya? Apa yang kita sampaikan itu betul-betul menjadi ilmu nafas itu ya. Jar masih menyampaikan. Cek suara saya jelas? Ya, Pak. Putus-putus Agak nggak? putus-putus Pak. Iya agak putus-putus tadi. Ah, cek. Sekarang Nah putus-putus tadi Pak. Nah, nah baru deh.
Pak. Cek. Putus-putus nggak sekarang? Nah, sekarang ada. Jadi maksud saya itu, ini kesempatan bagi kita untuk belajar tentang ekonomi Islam secara misalkan otodidak. Hanya memang sebaiknya ada guru gitu ya. Tetapi meskipun gitu, tinggal misalkan searching di media-media online atau beli bukunya juga ya. Banyak sekarang buku tentang bisnis Islam, menggagas bisnis tanpa riba. Itu bisa, sangat bisa ya. Kenapa? Agar aktivitas muamalah yang kita lakukan ini bukan hanya mendapatkan keuntungan di dunia, tetapi juga keuntungan di akhirat, sehingga ada nilai keberkahan. Ini yang menjadi pembeda antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional atau kapitalis. Ya, kalau kapitalis cenderung untung rugi itu di dunia, tak ada aspek akhiratnya itu. Tapi ekonomi Islam itu keuntungan di dunia plus di akhirat. Ini menjadi perbedaannya itu. Jadi seperti misalkan bisnis, dalam ekonomi kapitalis kan cenderung untung rugi gitu. Dalam ekonomi Islam, bisnis itu bukan hanya sekedar untung rugi, tetapi lebih jauhnya itu adalah surga dan neraka. Karena kalau bisnis tanpa misalkan fikihnya, tanpa ilmunya, bisa jadi nanti bisnis itu bukan menghantarkan pada keselamatan di dunia, tapi kecelakaan di akhirat gitu. Nah, inilah pentingnya kita belajar ekonomi Islam, belajar mulai dari akad-akadnya, kemudian prinsip-prinsipnya, dasar-dasarnya, sampai praktisnya seperti apa. Memang betul, dalam konteks ekonomi Islam itu ada yang bisa dilaksanakan dataran misalkan individu, ada juga yang memang bisa dilaksanakan memang perlu tanggung jawab negara gitu, atau dalam konteks ini ada yang mikro dan makro. Nah, maksud saya itu mulai dari kita belajar dulu secara individu bagaimana penerapan ekonomi Islam ya di kalangan kita sebagai individu, juga masyarakat, keluarga kita ya. Contoh misalkan ya, ini hal yang paling mudah misalkan kalau kita mau membeli motor ya, tidak punya uang cash, pasti masyarakat secara umum terbiasa dengan leasing konvensional, pasti ada ribanya. Nah, kalau kita sudah paham ekonomi Islam, kita bisa menghindari riba gitu. Bagaimana caranya? Pasti bisa. Salah satu di antaranya itu tadi ada akad misalkan murabahah, ada akad ketidaktahuan inilah kemudian kebanyakan itu terjebak ke dalam aspek riba. Sehingga misalkan, mohon maaf, ada istilah gini ya, di masyarakat kita hari ini, kalau hari ini tidak menggunakan riba, apakah bisa? Nah, itu kan pertanyaan sifatnya pragmatis. Maksudnya itu, kita sebagai seorang muslim, percaya bahwa kebenaran terhadap Al-Quran. Larangan riba itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah 275 sampai 279 ya. Artinya tidak mungkin Allah menetapkan suatu hukum ya yang memang di luar kapasitas kemampuan manusia. Kan dalam Al-Quran itu seperti itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan membebani suatu kaum di luar kapasitas kemampuannya. Artinya ketika Allah melarang misalkan larangan aktivitas, yaitu pasti manusia itu bisa menghindari itu semua gitu. Kumaha carana? Nah, ini pentingnya belajar gitu ya. Belajar tentang ekonomi Islam itu. Ya. Jadi tadi udah dibahas jelas banget sama Bapak. Jadi tema kali ini yang tadi pertanyaan mendasar yang banyak banget orang-orang tanyain itu, apa pentingnya kita belajar ekonomi Islam itu tadi udah dibahas. Jadi emang karena fardu ain ini, jadi kita memang harus benar-benar belajar gitu. Walaupun emang misal tidak belajar secara formal di bangku kuliah, banyak cara gitu. Salah satunya kita ikutin ruang halal atau baca buku-bukunya. Jadi bisa banyak cara. Salah satunya ya. Tapi catatannya harus ini ya Pak. Gimana caranya kita tuh kayak
nggak cuman ikutan doang gitu Pak, tapi emang Hmm. bener-bener bahwa emang ini tuh untuk kebaikan kita juga gitu Pak. Karena yang dikhawatirkan itu banyak banget yang karena Ya, memahaminya masih sekedar ya. suara. Cek. Ya, jelas nggak Pak suara? Oh, putus-putus. Terus ya? Suara saya jelas nggak? Suara saya jelas nggak? Udah nih Pak, jelas sekarang. Hmm. Ya, tadi kan apa sih Pak namanya? Jadi biar apa? Tadi kan udah dijelasin ya Pak bahwa kita emang bisa mempelajari ekonomi Islam salah satunya itu melalui apa sharing-sharing kita gitu. Walaupun emang tetap Ya, harus ada gurunya ya Pak. Ya ya. lewat majelis ilmu atau apa. Bisa juga ya Pak. Yang lain juga bisa nge-DM Bapak langsung kalau misalkan mau nanya-nanya atau mau sharing-sharing gitu. Oh Insya ya, Allah aku bisa. putus-putus ya. Insya Allah bisa. Ya. Kita sharing saja. Aku ya yang putus-putus. Di sini putus-putus Pak suaranya katanya. Kalau Nah, suara saya jelas nggak? katanya suara Bapak yang jelas. Hmm. Ya, ini Pak. Jadi nanti ke depannya kira-kira bahasan kita mau kayak gimana Pak? Apakah apa? Tapi di akhir kita mau Q&A ya Pak. Jadi banyak kan yang nge-DM kita, terus yang Hmm. nitip pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi paling nanti ada spare waktu buat kita tanya jawab terkait permasalahan-permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sama teman-teman Sobat Halal semua gitu Pak. Ya. Iya, salah satunya eh, coba aku mau ini Pak. Pertanyaannya itu katanya ini Pak, gimana caranya kita ya apakah bisa katanya di zaman saat ini yang apa yang udah maju lah ya Pak. Katanya gini, apakah mungkin hijrah finansial secara total di zaman sekarang ini katanya Pak dari pertanyaan Jundia. Baik. Jadi gini. Ya. Pertama, kita harus meyakini dulu bahwa jika kita Muslim, maka sudah sejatinya kita menjadikan Islam itu sebagai pandangan hidup, way of life kita. Jadi benar, salah, terpuji, tercela, ya, baik dan buruk, standarnya itu Islam gitu. Bagaimana menurut Islam, baik atau buruk, benar atau salah, terpuji atau tercela gitu ya. Nah, termasuk dalam konteks finansial pun sama gitu ya. Jadi ketika kita misalkan memungkinkan hijrah secara finansial itu sangat sangat memungkinkan, bahkan itu dianjurkan dalam konteks Islam itu, karena ketika kita menjadikan Islam sebagai way of life, pandangan hidup, nah bukan hanya dalam konteks perkara ibadah saja Islam diterapkan itu. Seperti misalkan beberapa waktu yang lalu kan kita melaksanakan ibadah saum Ramadan. Hampir setiap Ramadan itu ayat kewajiban tentang saum itu dibacakan kan oleh imam atau ustadz ya. Tujuan dari saum itu kan la'alakum tatakun. Nah, agar manusia itu bertakwa. Konotasi takwa ini kan bukan hanya dalam konteks takwa dalam perkara ibadah pakdo saja, tapi yang dimaksud takwa itu adalah para ustadz, para imam sepakat yang dinamakan takwa itu adalah bi'awamirillahi wa nawahihi. Apa itu? Melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, termasuk dalam perkara muamalah atau finansial. Ya, jadi dalam perkara finansial justru kita harus menerapkan Islam gitu. Dalam konteks hijrah ini adalah anjuran. Bahkan dalam konteks misalkan kebaikan, jadi yang namanya hijrah atau kebaikan dalam Islam itu adalah sesuatu kaidahnya itu harus disegerakan. Jadi kalau kita ingin berbuat baik, jangan ditunda-tunda, artinya harus disegerakan. Makanya kaidah fikihnya atau kaidah fikihnya itu kan kalau ingin berbuat baik itu harus disegerakan gitu ya. Dan masuk dalam konteks hijrah finansial itu mungkin sangat mungkin. Contoh misalkan ya, ini contoh.
hari ini di tengah-tengah masyarakat, contoh, hampir bisa dipastikan mustahil katanya bisa memiliki rumah tanpa ngeriba, tanpa cicilan ke bank gitu kan, ya. Bagi masyarakat seperti itu mustahil, cina kumaha carana cina hari ini bisa punya rumah kalau tidak menggunakan kredit bank pasti gak akan punya. Contoh, saya mengalami ini betul. Jadi saya tahu bahwa riba itu tidak boleh, haram, maka saya bersepakat dengan istri, bagaimana caranya kita punya rumah tanpa riba. Bisa. Hari ini saya tinggal di rumah, ya, tanpa riba, bisa gitu, ya, bisa. Nah, hanya inilah yang pentingnya kita belajar ekonomi Islam. Terkadang kita tidak bisa membedakan level mana itu kebutuhan, mana itu keinginan. Jadi salah kaprah memahami need dan wants. Seolah-olah want itu adalah need, padahal itu adalah want. Yang wajib dipenuhi adalah need. Sementara want itu tidak wajib dipenuhi. Contoh ya. Kita perlu rumah? Perlu. Betul kan? Iya. Rumah itu perlu. Ya. Rumah itu perlu karena rumah itu adalah kebutuhan pokok. Hanya dalam konteks pemenuhannya, apakah kita beli atau kita sewa? Itu kan lain halnya. Tidak mesti ketika dalam konteks pemenuhan harus berpindah ke pemilikan jual beli. Jadi kalau kita ingin perlu rumah, tidak mesti juga harus beli rumah. Ya kan? Bisa sewa dan sebagainya. Tapi seolah kan harus diasumsikan seperti itu. Pun hanya dalam konteks finansial tadi hijrah ini, nah ini menjadi suatu hal yang perlu dipahami. Jadi hukum asal kebaikan itu harus disegerakan. Apalagi kalau dalam konteks hari ini, wah saya sudah berkecimpung dengan riba, saya ingin hijrah, harus segerakan. Ya, apalagi kalau kita berbuat baik, niatnya saja udah dicatat kebaikan, pahala gitu. Ini jadi catatan. Jadi dalam konteks Islam kan ya ini pentingnya ya, yang namanya rezeki itu salah satu poin penting kan, asas dari ekonomi Islam itu adalah akidah, keyakinan, termasuk dalam konteks rezeki gitu. Islam memandang bahwa yang namanya manusia itu rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Misalkan Quran surat At-Tolaq, ya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narjukum wa iyyakum. Jadi janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Karena sungguhnya yang memberi rezeki itu adalah kata-kata Allah gitu ya. Tapi kan nampaknya karena masyarakat hari ini terdoktrin oleh sistem ekonomi kapitalis yang konvensional, akhirnya paradigma ekonomi Islam itu tidak meresap ke dalam diri masyarakat menjadi way of life. Sehingga dalam konteks misalkan finansial pun hari ini banyak masyarakat yang masih berkecimpung dengan dunia ribawi. Ya. Nah, padahal sangat bisa. Contoh, misalkan Pak, saya kan misalkan pegawai, ya, rekening saya itu bank konvensional, ya kan? Karena seperti itu, ya. Nah, gimana tuh menghindarinya itu? Kan nanti saya riba. Ah, ini juga catatan ya. Saya pernah pengalaman beberapa waktu yang lalu lah. Jadi saya ikut kajian dengan salah satu guru saya lah ya. Kurang lebih seperti ini di akhirnya itu tentang bahas tentang riba. Ada dalil yang memang saya sangat ngena bagi saya itu. Ngenanya itu gini. Jadi bagaimana mungkin ya, kurang lebih ya intinya itu bagaimana mungkin doanya itu bisa dikabulkan sementara dia makan, minum, pakaiannya termasuk juga daya makan dari hasil yang diharamkan atau dengan riba tadi gitu. Oh, mungkin bisa jadi hari ini doa kita itu belum dikabulkan karena memang kita masih berkutat dengan dosa. Entah dosanya itu dosa riba. Maka dari itulah kemudian ketika saya ingat seret di dompet saya itu ada rekening kartu ATM. Kan kita gajinya ke konvensional. Iya, Pak, itu gimana ya? Jadi makanya di sana itu saya kalau pergi mulai awal-awalnya kalau pergi ke masjid
ya sholat, wah simpen heula ta dompet. Ya kalau setelah zuhur di kantor kan, waduh saya khawatir ini, kan biasanya kan dompet itu di saku ya, wah simpen dulu aja di laci kantor di meja gitu, takut. Nah, lama-lama itu kan bukan solusi ya, bukan solusi, artinya itu bukan solusi ya, bukan solusi. Akhirnya saya terus berikhtiar bagaimana ya, saya hubungi pimpinan, mau juga ikhtiar saya sampaikan. Ini kalau misalkan saya masuk rekening ke sini, ini riba. Saya nggak mau ya terkena dosa riba gitu. Kalau misalkan tidak diizinkan saya untuk rekeningnya ke misalkan ke syariah, ke bank syariah, mau nggak Bapak menanggung dosa saya, dosa ribanya? Saya sampai seperti itu gitu. Ya dia juga kan muslim masalahnya itu. Akhirnya juga nggak usah lah. Saya juga dosanya banyak. Silakan saja kalau mau urus-urus saja gitu. Sendiri bagian keuangan. Akhirnya sekarang gaji saya itu ke salah satu bank syariah, bukan bank konvensional. Bisa. Ya, asal ada kemauan, Allah memberikan jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga nanti ketika transfer ke bank konvensional langsung tarik, pindahkan ke bank syariah. Bisa juga. Intinya kita itu menghindari ribanya itu gitu ya. Bisa hijrah finansial itu salah satu di antaranya seperti itu. Kalau bisa diikhtiarkan, kenapa tidak gitu diikhtiarkan? Akhirnya teman-teman saya di kampus sekarang yang satu prodi semuanya ke syariah sekarang itu. Ya. Bisa gitu. Ya, tinggal bagaimana kita bisa niat baik kita itu kan pasti ada jalan gitu ya. Apalagi kalau misalnya hijrah finansial yang tadinya misalkan kartu kredit kan ada ribanya misalkan. Ya, cobalah gunakan yang lain gitu. Ya itu kurang lebih. Ya, alhamdulillah ya. Tadi pertanyaannya kayaknya cuman bisa satu pertanyaan Pak, karena 5 menit lagi nih, jam 8. Ya, sebenarnya kalau kajian kayak gini tuh, bukan kajian, sharing-sharing lah ya Pak. Sharing-sharing kayak gini tuh emang seru gitu kalau kita emang menyimak gitu. Kadang sampai terakhir waktu itu sama IAI itu pernah itu juga harusnya sejam, tapi terus aja gitu sampai hampir 2 jam gitu Pak. Berarti kan emang teman-teman juga di sini emang emang punya semangat gitu Pak, semangat buat belajar gitu tentang ekonomi Islam gitu. Jadi mudah-mudahan gitu ini bisa jadi, sekali lagi bisa jadi ladang amal sama ikhtiar kita semua untuk mempelajari ekonomi Islam ya Pak. Paling untuk sharing-sharing kali ini tema yang tadi kita udah bahas dan Bapak udah jelasin detail banget. Mudah-mudahan kita semua bisa nyimak. Kalaupun yang emang belum sempat tadi dengerin, bisa buka Instagram Ruang Halal, terus di situ ada IGTV, di situ tadi saya udah save di situ videonya. Jadi teman-teman bisa nonton lagi. Kalau belum paham bisa tonton lagi berkali-kali. Pokoknya nggak ada batasannya. Ya Pak, paling untuk sharing kali ini sedikit ya closing statement ya. Iya, closing statement dari Bapak. Sedikit nih. Jadi gini, saya ini untuk mengawali kita. Saya biasanya di awal perkuliahan, pertemuan pertama itu menjelaskan tentang keutamaan majelis ilmu. Kurang lebih seperti inilah dalilnya itu. Barang siapa yang mengajak kepada suatu dolalah, kesesatan, kemudian orang yang diajakinya itu kemudian menerapkan, maka dia mendapatkan dosa investasi. Dosa yang terus mengalir. Ya, terus mengalir meskipun dia itu sudah meninggal, ketika orang lain menerapkan apa yang dia ajarkan, itu dosanya terus mengalir. Jadi kalau kita mengajarkan sistem ribawi, ya, bisnis ribawi, bisnis yang maisir, goror, dan riba itu, maka itu menjadi dosa investasi, dosa yang terus mengalir gitu ya. Nah, ini yang kita ajarkan di ekonomi konvensional hari ini, mulai dari SD, SMP, SMA, kita doktrinkan seperti itu. Di kampus-kampus juga sama. Nah, tapi ada juga ya kepanjangan dari dalil tersebut, barang siapa yang mengajak sebuah
kepada sebuah huda, petunjuk, ya, maka baginya itu adalah kebaikan, termasuk pahala orang yang kemudian diajaknya itu. Jadi pahala yang terus mengalir gitu. Jadi kalau kita mengajar kepada suatu kebaikan, kemudian kebaikan itu diamalkan lagi, kemudian diamalkan lagi, pahala itu terus mengalir gitu. Nah, dari majelis ini mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan buat kita semua. Nah, saya sih memandang mudah-mudahan apa yang saya ajarkan ini menjadi pahala yang terus mengalir, pahala investasi, pahala yang terus mengalir, diamalkan lagi, diamalkan lagi, diamalkan. Meskipun, mohon maaf, saya juga masih dalam konteks belajar. Belajar, karena dalam konteks ini kan, semakin kita belajar, semakin kita tidak tahu gitu. Ya. Semakin kita belajar, semakin kita itu tidak tahu, ilmu Allah itu sangat luas gitu. Makanya para ulama itu semakin dia berilmu, semakin tawadu gitu ya. Semakin dia berilmu, semakin dia itu betul-betul tawadu, zuhud, qanaahnya itu. Nah, saya pun sama ini, jadi terus terang, apa yang saya dapatkan mudah-mudahan ini jadi bermanfaat buat rekan-rekan semua, sehingga menjadi kebaikan. Meskipun apa namanya, ya tadi manusia itu tidak lepas dari kesalahan gitu. Ya mudah-mudahan dari apa namanya proses pembelajaran ini kita bisa mendapatkan sedikitnya ya gambaran lah tentang ekonomi Islam, tentang ekonomi Islam seperti apa, sehingga menjadi petunjuk bagi kita ya, terutama untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat gitu. Amin. Itu. Oke. Sekali lagi saya pribadi Pak dan juga ngewakilin teman-teman Ruang Halal ngucapin makasih banyak buat waktunya Pak untuk sharing kali ini. Insya Allah ketemu lagi di hari Jumat minggu depan ya Pak. Kita bahas, sama kalau teman-teman mau nanyain boleh nge-DM ke Ruang Halal atau ke Bapak juga boleh. Ya Pak. Makasih banyak Pak. Ya, saya akhiri sharing kita kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.